Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramestri Yonanda dengan NIM 201911110007. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji homogenitas data dengan menggunakan SPSS. Baiklah, sebelum itu saya ingin memberitahu apa itu uji homogenitas data. Uji homogenitas data merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan keragaman suatu data. Uji homogenitas dimaksudkan untuk memberi keyakinan bahwa data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Dapat dikatakan bahwa uji homogenitas merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan apakah sampel yang kita ambil berasal dari varian yang sama atau hampir sama. Hal pertama yang perlu kita lakukan dalam uji homogenitas data adalah kita harus membuat kriteria yang akan digunakan untuk hasil akhir nanti, yaitu jika probabilitas atau nilai signifikan lebih dari sama dengan 0,05, maka varian sampel dinyatakan homogen. Selanjutnya, jika probabilitas atau nilai signifikan kurang dari 0,05, maka varian sampel dinyatakan tidak homogen. Nah, setelah itu, kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu agar nanti lebih mudah ketika menyimpulkan hasil akhir. Hipotesis terbagi menjadi dua, yakni H0 dan HA. Untuk H0, hipotesisnya kedua kelompok memiliki varians yang homogen, lalu untuk HA atau hipotesis alternatif, hipotesisnya adalah kedua kelompok memiliki varians yang tidak homogen. Nah, setelah mengetahui kriteria dan hipotesisnya, mari kita coba mengerjakan contoh soal di bawah ini menggunakan SPSS. Bisa dilihat, ada 40 data yang telah saya kumpulkan. Masing-masing 20 dari kelas A dan 20 dari kelas B. Baiklah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS. Lalu kita lihat di variable view. Lalu kita isi. Untuk yang pertama, bagian name kita tulis hasil. Type-nya numerik, width 8, desimal 0. Label kita isi dengan hasil belajar. Bahasa Inggris. Selanjutnya values-nya non, missing-nya non, columns 8, align right, measure-nya kita pilih scale, role tetap input. Selanjutnya untuk yang kedua, kita buat namanya kelas. Type numerik, width 8, desimal 0, labelnya kita buat kelas. Lalu untuk value, kita klik kolom ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka value-nya kita isi 1 dengan label kelas A. Selanjutnya value-nya 2 dengan label kelas B. Kita add lagi. Jika sudah seperti ini, maka kita klik OK. Ya, selanjutnya missing-nya ini tetap non. Columns-nya 8, align-nya right. Measure-nya kita pilih nominal. Lalu role-nya input. Jika sudah begini, mari kita klik data view. Lalu kita input
semua data yang telah kita kumpulkan tadi. Kemudian masukkan data kategorisasi atau kode kelas A dari 1 sampai 20. Dua puluh satu sampai 40 kita tulis 2. Jika sudah, maka kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Compare Means. Setelah itu kita pilih One Way ANOVA. Jika sudah seperti ini, ya, sebelumnya hasil belajar bahasa Inggris berada di sini, lalu kita pindahkan ke dependent list, lalu kelas juga berada di sini, kita pindahkan ke faktor. Setelah itu kita klik option, kita centang homogeneity of variance test, lalu continue, lalu kita klik OK. Setelah muncul output, mari kita lihat nilai signifikannya. Nilai signifikannya adalah 0,024. Berarti kesimpulannya adalah berdasarkan tabel output test of homogeneity of variances di atas, diketahui nilai signifikansi adalah 0,024. Variabel hasil belajar bahasa Inggris pada siswa kelas A dan kelas B adalah sebesar 0,024. Karena nilai signifikan 0,024 kurang dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas yang telah kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki varians yang tidak homogen. Demikianlah tutorial yang dapat saya bagikan hari ini mengenai uji homogenitas data. Saya harap kalian dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.